adik-adik. Iya, pagi hari ini kita pasti sukacita karena Tuhan terus memberikan bagi kita kesehatan, memberikan kita napas kehidupan sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada pada saat ini. Kita bersyukur kita masih bisa jumpa lagi sekolah minggu walaupun melalui online ya. Di masa pandemi sekarang ini kita harus pandai-pandai untuk menjaga kesehatan. Itu adalah yang terpenting bagi tubuh kita semuanya, bagi kita semuanya ya, dari semuanya. Nah, selama 1 minggu kemarin kalian sudah menghadapi PAS ya. Tetap semangat walaupun kita mengerjakan di rumah, kita harus jujur ya. Semuanya pasti jujur, tidak ada yang melihat karena walaupun Bu Guru dan Pak Guru tidak melihat, tapi Tuhan melihat kalau seandainya kita menyontek ya. Nah, adik-adik semuanya, sebelum kita mulai untuk memujikan lagu yang pertama, kita akan tepuk Yesus terlebih dahulu ya. Tepuk Yesus. 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 Yes ya, Yesus memang yes. Nah, semua Ibu ajak untuk semuanya berdiri, kita akan memuji Tuhan hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah. Kita pujikan lagu ini sekali lagi. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, besok bersuka, lusa bersuka citalah. Mari adik-adik semuanya kita lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, terima kasih karena Engkau sungguh baik bagi kami semuanya, adik-adik sekolah minggu, orang tua, serta guru-guru sekolah minggu, dan semua saudara-saudara kami ya Tuhan. Kami bersyukur untuk pagi hari ini kami boleh untuk memuji, membesarkan nama Tuhan di pagi hari yang indah ini. Tuhan, kami rindu Tuhan hadir tengah-tengah kami, memimpin kami dari awal hingga pada akhir nanti.
Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kiranya kami boleh berkonsentrasi dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semua katakan amin. Adik-adik semuanya boleh duduk ya, sebentar kita duduk. Nah, hari ini kita sudah di bulan Desember. Biasanya kalau bulan Desember itu heboh ya dari semuanya ya. Ada yang sudah dibelikan baju oleh mama, belikan sepatu, belikan apa lagi? Mungkin mainan baru ya. Nah, untuk pandemi saat ini kita jangan terlalu boros ya untuk mengeluarkan atau minta segala sesuatu kepada papa mama ya. Kita harus mengerti keadaan sekarang ini. Nah, tidak mengurangi rasa sukacita kita. Kemarin sudah diumumkan ya, kalau mulai tanggal 6 hari ini selama 1 minggu sampai tanggal 13 nanti adik-adik ada lomba. Lomba apa? Membuat kartu ucapan Natal. Bisa untuk papa mama, bisa untuk kakak, bisa untuk teman atau sahabat, bisa juga untuk kakak-kakak guru sekolah minggu ya. Boleh buat siapa aja. Nanti membuatnya yang seindah mungkin dan sebagus mungkin ya, supaya nanti yang mendapatkan kartu ucapan nanti menjadi sukacita ya. Aku dapat kartu ucapan dari si ini loh, kata gitu, dari teman aku loh. Aku senang sekali dapat ucapan Natal ini. Nah ya, semuanya dipersiapkan dengan baik ya. Nah, sekarang kakak ajak lagi untuk berdiri. Kita akan memuji lagu sukacita It's Good. Semuanya berdiri ya, pakai gerakan. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord love you. So do I. The Lord love you. So do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. Sekali lagi kita berikan lagu ini. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. I'm so glad. I'm so glad that you came. I'm so glad. I'm so glad that you came. Iya, kita tiba saatnya akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Sari. Oleh sebab itu kita akan mempersiapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Firman Tuhan ku dengar. Tetap berdiri ya. Firman Tuhan ku dengar.
adik-adik semua. Selamat pagi. Kita bersyukur ya adik-adik. Tadi kita semua sudah memuji Tuhan dengan puji-pujian. Adik-adik juga sudah berdoa, memohon kepada Tuhan akan semua apa yang akan kita lakukan pada pagi hari ini. Kita bersyukur untuk semua itu. Kita juga bersyukur adik-adik untuk pagi hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Sari. Tetapi sebelum itu kita berdoa dulu. Kita lipat tangan kita tutup mata kita. Kak Sari berdoa, adik-adik mengikuti dan mengaminkannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami bersyukur karena Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami. Engkau menyertai kami Tuhan di dalam ibadah kami ini. Kami bersyukur kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Kami boleh berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk semua itu Tuhan. Sebentar juga kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Biar Tuhan kiranya memberkati hati kami, pikiran kami, agar senantiasa di dalam keterbatasan kami boleh paham akan firman kebenaran Tuhan. Ya Allah, Roh Kudus Tuhan yang menyertai kami, agar kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan memberkati kami semua di dalam kami mendengarkan firman Tuhan ini. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa, amin. Ya adik-adik, kita akan memulai cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita membuka Alkitab kita masing-masing. Adik-adik membuka Alkitabnya, Kak Sari membuka Alkitab Kak Sari, dan kita membaca bersama-sama. Adik-adik juga membacanya, mengikuti Kak Sari juga yang akan membacanya. Firman Tuhan yang kita baca hari ini dari Lukas 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Kelahiran Yesus. Kak Sari baca ya adik-adik. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkannya bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapannya. Adik-adik, judul firman Tuhan hari ini, pagi ini, yaitu kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus. Tetapi dalam kelahiran Yesus Kristus ini kita juga dituntut untuk sabar walau tidak menyenangkan. Jadi judul pada hari ini firman Tuhan, sabar walau tidak menyenangkan. Adik-adik, Kak Sari mau bertanya, di dalam hidup kita ada nggak hal yang tidak menyenangkan? Pasti ada ya adik-adik ya. Kak Sari ada di dalam hidup Kak Sari hal-hal yang tidak menyenangkan. Pasti adik-adik juga ada. Adik-adik, satu contoh yang Kak Sari kasih tahu
hal yang tidak menyenangkan. Saat kita sakit itu hal yang tidak menyenangkan. Bagi Kak Sari, hal itu tidak menyenangkan. Kenapa tidak menyenangkan? Kita sakit, kita tidak bisa main, kita tidak bisa pergi kemana-mana, kita juga tidak bisa makan makanan sembarangan, kita juga harus beristirahat, kita harus berobat ke dokter. Kalau sakitnya cuma sebentar sih mungkin tidak masalah ya adik-adik ya. Tetapi kalau sakitnya contohnya berhari-hari, 5 hari, terus berminggu-minggu, terus berbulan-bulan, terus bertahun-tahun, apakah itu menyenangkan? Itu tidak menyenangkan adik-adik. Pasti kita tidak sabar. Nah, tetapi Tuhan tetap menginginkan kita sabar. Sabar walau tidak menyenangkan. Kalau kita sakit, kita harus sabar berobat, kita harus sabar biar kita mendapatkan kesehatan, kita harus makan makanan yang sehat-sehat, kita jangan makan sembarangan. Itu semua membutuhkan kesabaran untuk kita. Hal itu kan tidak menyenangkan, ya, tidak menyenangkan. Tapi kita harus bersabar selama kita sakit agar kita bisa sembuh. Kita pun tidak harus bersungut-sungut. Kapan sih aku sembuh? Kapan sih aku bisa makanan ini, makanan kesukaanku, es krim, bakso, ciki-ciki. Kalau kita sakit, pasti adik-adik dokter menasihati kita, jangan minum es, jangan makan ciki-ciki, jangan makan yang pedas-pedas. Itu selalu diingatkan sama dokter. Padahal makanan kesukaan kita yang menyenangkan kita itu ciki-ciki dan es. Nah, hal itu tidak menyenangkan selama kita sakit, tidak menyenangkan. Tetapi kita harus bersabar sampai kita sembuh. Nah, demikian juga dengan Yusuf dan Maria. Ada hal yang tidak menyenangkan untuk mereka, tetapi Yusuf dan Maria itu tetap bersabar. Apa sih hal yang tidak menyenangkan bagi mereka? Hal yang tidak menyenangkan bagi mereka waktu itu, Kaisar Agustus di tempat mereka berada, ada seorang kaisar namanya Kaisar Agustus. Dia membuat suatu peraturan adik-adik, peraturan yang baru. Dia buat peraturan itu, semua orang harus mendaftar ke tempat tinggalnya, asalnya gitu, dari tempat asalnya. Contohnya kayak Kak Sari. Kak Sari kan asalnya dari Medan, tetapi Kak Sari tinggalnya di Gunung Putri. Jadi Kak Sari harus kembali ke Medan untuk mendaftar di sana, karena Kak Sari itu lahir di Medan, asalnya Kak Sari dari Medan. Nah, demikian dengan Yusuf. Yusuf itu asalnya adalah dari Yusuf itu, kita tahu tadi bersama-sama, Yusuf itu dia dari Bethlehem. Yusuf itu berasal dari kota Daud yang bernama Bethlehem. Nah, jadi Yusuf dan Maria itu harus kembali ke Bethlehem. Sedangkan adik-adik saat itu Maria itu sedang hamil besar, dia sedang mengandung seorang bayi. Nah, perjalanan dari Nazaret itu ke Bethlehem itu ditempuh dengan 3 hari. Coba adik-adik bayangkan, 3 hari perjalanannya mereka dari Nazaret ke Bethlehem.
Sedangkan saat itu Maria sedang mengandung. Apakah itu menyenangkan? Waduh, Kak Sari membayangkannya saja sudah merasa capek ya adik-adik ya. Pasti melelahkan gitu, pasti nggak enak gitu. Tetapi Yusuf dan Maria, mereka tetap sabar. Mereka menjalankan apa yang diperintahkan oleh Kaisar Agustus tadi. Mereka kembali ke Bethlehem. Mereka mau mendaftarkan diri mereka di sana. Nah, setelah adik-adik mereka melalui perjalanan 3 hari, adik-adik tahu di dalam perjalanan itu mereka lelah, mereka capek, tidak menyenangkan. Tetapi mereka tetap bersabar adik-adik. Mereka tetap tidak bersungut-sungut. Mereka tetap bersukacita dan bersyukur. Mereka tetap menjalani 3 hari ini dengan ucapan syukur. Adik-adik, mungkin ya kalau kita seperti itu udah 3 hari berjalan terus situasinya juga nggak enak. Yang ada mungkin kita itu bersungut-sungut, marah-marah, kecewa gitu. Tetapi apa yang Yusuf dan Maria tunjukkan? Mereka tidak melakukan itu. Mereka bersyukur adik-adik. Dan setibanya mereka itu di kota Bethlehem dan sudah menjelang malam adik-adik, mereka itu belum mendapatkan tempat tinggal. Kemudian mereka itu mencari tempat tinggal. Mereka mencari, bertanya satu persatu kepada keluarga di situ, kira-kira adakah penginapan, adakah rumah tempat mereka buat tinggal. Tetapi adik-adik tahu apakah mereka gampang mendapatkannya? Tidak adik-adik, mereka tidak gampang mendapatkannya. Mereka sudah bertanya-tanya ke beberapa warga di situ, tetapi tidak satu pun yang tersedia, tidak ada yang menyediakan rumah untuk mereka dan tidak ada yang tersedia untuk mereka. Tapi apakah mereka itu berputus asa? Apakah mereka itu tidak sabar? Yusuf dan Maria itu mereka tetap sabar. Mereka tetap mencari. Mereka tetap mencari tempat mereka untuk menginap karena itu sudah malam hari. Dan apa yang terjadi adik-adik? Mereka tetap sabar di dalam hal-hal tidak menyenangkan ini. Tetap mereka berharap sama Tuhan bahwa mereka percaya pasti akan nanti Tuhan Allah memberikan mereka tempat untuk bermalam. Yusuf dan Maria itu sudah sabar. Mereka juga percaya kepada Allah. Luar biasa ya. Padahal mereka itu sudah lelah. Terus Maria juga sedang mengandung seorang bayi yang akan dilahirkan. Tetapi mereka tidak kecewa. Mereka tidak putus asa. Mereka tidak marah kepada Tuhan. Mereka tidak marah kepada Tuhan Allah. Mereka percaya bahwa mereka dituntun oleh Tuhan Allah di dalam perjalanan mereka. Nah, di dalam keyakinan mereka, kepercayaan mereka benar adik-adik, mereka bertanya ke suatu keluarga, mereka mendapatkan tempat. Tetapi adik-adik tahu nggak, tempat itu bukan rumah. Tempat itu adalah, yang mereka dapatkan itu adalah sebuah kandang domba, kandang hewan. Coba bayangkan adik-adik, wah kalau kita main itu pasti kita sudah marah-marah besar, udah capek-capek. Begini juga yang ketemunya mau tinggal di sini. Nah, mana kandang domba itu, kandang hewan itu adik-adik tahu nggak? Itu bau, sudah bau, kotor, sudah kotor, gimana ya? Sudah bau, kotor, sempit pula gitu.
secara manusia kita pasti kecewa, karena itu hal yang tidak menyenangkan. Tetapi adik-adik, Yusuf dan Maria itu mereka tidak kecewa, mereka tetap sabar. Walaupun mereka dapat kandang yang hina, kandang domba, tempat mereka untuk bermalam menginap, mereka tetap bersyukur kepada Tuhan. Dalam hati mereka mengatakan, kami bersyukur karena kami masih mendapatkan tempat untuk kami bermalam. Coba kalau kita seperti itu, kita pasti sudah marah-marah, kita pasti udah bersungut-sungut, apalagi jangankan berhari-hari sampai 3 hari, berjam-jam aja kita nyasar, kita itu udah ngoceh-ngoceh kemana-mana. Berbeda kan dengan Yusuf dan Maria. Mereka sabar, walau di tempat yang kotor, di tempat yang hina, di tempat yang tidak menyenangkan, tapi mereka tetap bersabar, mereka bisa bersyukur. Adik-adik, dan ternyata di tempat itu juga tiba saatnya untuk Maria akan melahirkan. Nah, adik-adik tahu nggak siapa yang akan Maria lahirkan? Tahu nggak adik-adik? Yang akan dilahirkan oleh Maria itu adalah juru selamat manusia. Juru selamat manusia itu siapa? Itu Yesus Kristus. Ya, coba bayangkan adik-adik, seorang juru selamat manusia, yaitu Yesus Kristus, akan lahir di tempat yang hina, di kandang domba, di tempat yang kotor, di tempat yang sederhana. Tetapi Maria dan Yusuf tetap bersabar. Mereka tetap bersyukur kepada Tuhan, walaupun di tempat yang tidak menyenangkan, di tempat yang menjijikkan, mungkin di kandang domba, yang biasanya di situ hewan-hewan, yang ada ya mungkin kambing, domba. Tetapi Yesus Kristus kita, juru selamat kita, dilahirkan di tempat yang hina, di tempat yang sangat sederhana. Tetapi Yusuf dan Maria tetap bersyukur untuk semua itu. Di dalam hal-hal yang tidak menyenangkan, mereka tetap bersyukur. Mereka tetap sabar, mereka tetap berpengharapan kepada Tuhan. Adik-adik, jadi Maria dan Yusuf ini adalah sebuah contoh yang benar untuk kita. Kesabaran mereka, kemudian mereka tetap bersyukur walaupun demikian keadaannya tidak menyenangkan. Perjuangan mereka untuk berjalan selama 3 hari untuk sampai di kota kelahirannya mereka, itu yang harus kita lihat dari mereka, pengorbanan mereka, perjuangan mereka untuk melahirkan Yesus Kristus, juru selamat kita manusia. Adik-adik, itu yang harus kita contoh ya, di dalam hal yang tidak menyenangkan untuk Yusuf dan Maria, tetapi mereka tetap sabar, mereka tetap setia kepada Tuhan Allah, mereka tetap berpengharapan, tetap bersyukur. Nah, itu juga yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita hari-hari. Walaupun banyak yang hal tidak menyenangkan di dalam hidup kita, tetapi kita boleh memandang Maria dan Yusuf, apa yang mereka buat di dalam hal-hal tidak menyenangkan di dalam kehidupan mereka. Mereka tetap sabar, mereka tetap setia, mereka tetap bersyukur. Oleh karena itu adik-adik, pada pagi hari ini Kak Sari juga
ingin adik-adik juga tetap sabar, tetap setia, tetap mengandalkan Tuhan, tetap bersyukur di dalam kehidupan kita walaupun itu tidak menyenangkan. Amin. Adik-adik, Kak Sari mau memberitahukan ayat hafalan untuk minggu yang akan datang ya. Kalau untuk minggu ini kan udah ada ayat hafalan minggu kemarin. Nanti yang adik-adik akan share seperti biasa di grup ini untuk ayat hafalan minggu yang akan datang. Ayat hafalannya terambil dari Lukas 2 ayat yang keempat. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Ya, sekian ya adik-adik ya. Nah, terima kasih Kak Sari. Bagaimana adik-adik semuanya ceritanya pagi hari ini? Pasti sungguh menarik ya. Kita akan menggunakan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita hari pas hari ya. Kita akan memakainya, jangan sampai terlupakan ya. Kita harus menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Nah, adik-adik, kita akan memuji Tuhan dari Yesus kekasih jiwaku ya. Kita akan memuji dengan sukacita. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasihku padamu kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian tinggikan namamu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, oh ku memuji haleluya Yesus kekasihku. Sekali lagi kita pujikan lagi. Kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasihmu padaku kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian tinggikan namamu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, oh ku memuji haleluya Yesus kekasihku. Adik-adik, pagi hari ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Adik-adik yang mengaminkannya, Kak Sari yang berdoa. Semua tutup matanya, lipat tangannya, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, untuk kami sudah Tuhan izinkan mendengarkan firman kebenaran Tuhan. Tuhan mengingatkan kami kembali agar kami tetap sabar di dalam kehidupan kami, walaupun itu hal tidak menyenangkan seperti yang kami mau. Tuhan kiranya memberkati hati kami masing-masing, adik-adik kami terutama Tuhan,
di dalam keterbatasan kami masing-masing, adik-adik kami juga, dengan pertolongan Tuhan, kasih kuasa Tuhan, mereka boleh mengerti, mereka boleh memahami, mereka juga boleh melakukannya di dalam kehidupannya hari lepas hari. Biar Tuhan senantiasa tetap yang menuntun, menjagai kami semua dengan pertolongan dan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Haleluya. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajar Tuhan, ajar kami memuji kebesaran-Mu. Ajar Tuhan, ajar Tuhan. Ibadah sekolah minggu selesai, kita saat teduh sejenak. Amin. Selamat hari Minggu. Shalom, sampai jumpa lagi.